Oke. Kita masuk ke materi rotasi ya. Nah, di samping kalian ada buku paket, mungkin bisa kita buka ya pada halaman 162 mengenai transformasi geometri rotasi. Nah, tahu kan yang dimaksud dengan rotasi? Ya, ini nggak asing lagi. Rotasi itu merupakan suatu perputaran ya. Nah, contohnya pada gambar di sini ada perputaran roda gampangnya, ya kan? Atau mungkin lagi perputaran jarum jam. Nah, itu juga bisa. Ya. Ada juga perputaran bumi. Nah, itu juga bisa. Pada gambar segi 6, beraturan memiliki bentuk 6 bentuk yang sama ya, simetris, kemudian dirotasikan karena berputar kurang dari 360 derajat, bentuknya sama seperti semula, maka segi 6 memiliki simetri putar tingkat 6 ya. Jadi kalau yang bentuknya segi 6 kemudian diputarkan 360 derajat, maka simetri putarnya memiliki 6 tingkat. Nah, misalkan ada puzzle. Nah, puzzle seperti ini coba kita amati. Tariklah garis lurus dari titik P ke arah pusat puzzle. Ya. Kemudian rotasikan puzzle tersebut 270 derajat searah jarum jam. Ya. Dengan pusat rotasi di titik P. Mana puzzle yang akan menjadi hasil rotasinya? Kira-kira yang mana ini? Bisa membayangkan kira-kira? Ayo. Jawabannya yang mana? Diputar searah jarum jam. Nah, gini ya. (270 derajat). Nah,
Kira-kira hasilnya yang mana ini? Kita fokus pada satu titik aja dulu ya. Misalkan fokus ke sini. Diputarkan 270 derajat. Ya. Misalkan di sini. Kok jelek gambarnya ya? Ini kayaknya ya kan? Diputarkan, ini titik pusatnya sebagai tarik garis lurus ke titik P ke pusat pasal. Nah, pusat pasalnya di sini. Ya. 270. Atau mungkin dari gambarnya saja dulu. Kalau diputar, yang tadinya saya gambar kotak aja dulu. Ya kan? Di sini atas. Maka di sini nanti akan menjadi gambarnya seperti ini. Nah, ini baru 90 derajat. Kemudian diputar lagi. Berarti di sini 180 derajat. Kemudian diputar lagi. Gambarnya di sini. Menjadi 270 derajat. Ini untuk gambar lingkaran yang di atas. Maka ini juga akan sama. Nah, sedangkan di sini lengkungannya gini. C. Searah jarum jam. Oke, yang C arahnya ke kiri ya. Kemudian ini pusat perputarannya mana? Lalu banyak kegiatan ini. Nah, ini aja nih. Saya ambil saya pakai Google. Misalkan kalau yang di sini tadi titik 2,4, pusat rotasinya adalah 0,0, sudut rotasinya 90. Arah rotasinya searah jarum jam. 2,4 titik, nah 2,4 berarti di sini. Titik A 2,4. Kemudian titik rotasinya di sini.
maka kita tarik garis, ya kan? Nah, searah jarum jam. (90 derajat). Berarti garisnya harus tegak lurus ya. Nah, maka di sini nanti kita buat garis yang tegak lurus. Nah, oke, maka ini sebagai titik aksen, yaitu 4, min 2. Ya. Kemudian kalau saya punya titik misalkan titiknya saya taruhlah di di sini. Titik B min 4, min 3. Kalau diputar searah jarum jam 90 derajat, maka letaknya di mana? Nah, berarti jaraknya harus sama juga, tinggal ini diputar ke sana. Searah jarum jam. Maka yang tadinya dari sini diputar. Nah, yang membentuk sudut 90 derajat. Jaraknya di sini harus sama ya, ini jarak garisnya. Nah, oke, seperti ini. Nah, ini sebagai D aksen min 3,4. Ini juga harus siku-siku. Ini kok jelek banget ya ini ya. Alatnya kok goyang-goyangnya nggak pas. Kita lihat posisi titik A ya. Yang tadinya A 2,4, kemudian searah jarum jam 90 derajat dari titik pusat 0,0, maka akan menghasilkan A aksen, yaitu 4, min 2. Sedangkan kalau titik B min 4, min 3 dirotasikan 90 derajat dari titik pusat 0,0, menghasilkan B aksennya adalah min 3,4. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau misalkan ada titik P, X, Y dirotasikan 90 derajat searah jarum jam dengan titik pusat 0,0, maka akan menghasilkan P aksen, letaknya di mana? Kita lihat. 2 menjadi 4. 4 menjadi min 2. Min 4 menjadi 3, min 3, min 3
min 3 menjadi 4. X, Y, min X. Oke, kita cek benar nggak? 2 menjadi 4. 4-nya benar. Oke, tetap ya. 4. Kemudian X-nya menjadi min Y, min 2. Oke, sekarang yang ini X-nya menjadi min Y. X-nya menjadi min Y. Y-nya menjadi X. Nah, ya. Jadi hasilnya seperti itu. Ada yang mau ditanyakan untuk rotasi 90 derajat? Nah, apakah jika titik pusatnya bukan di titik 0,0, misalkan di titik 2,-1 atau A, B, tetap bisa nanti. Ya. Jadi rotasinya itu tidak harus berada pada titik pusat 0,0 ya. Oke, kita coba. Rumusnya pasti akan berbeda karena titik pusatnya bergeser ya. Kalau ini hanya khusus untuk 0,0. Kita lihat aja dulu coba kita. Ya. Misalkan ini saya berikan sebagai titik pusatnya adalah P misalkan 2,1 ya. Sedangkan saya punya titik taruhlah di sini. Ya. Kemudian yang gampang aja dulu jangan di sini. Gampangnya di sini. Titik A. Titik A itu adalah 4,3. Dirotasikan 90 derajat searah jarum jam.
Ya, yang tadinya posisinya di sini searah jarum jam berarti arahnya ke kiri 90 derajat. Nah, letaknya di sini. Ya, yang tadinya posisinya di sini. Nah, maka ini sebagai A aksen. Berapa itu? 4, min 1. Terus rumusnya gimana? Rumusnya bagaimana? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kalau dengan titik pusat A, B ini nanti sebenarnya materinya di tingkat SMA ini ternyata. Hmm, ini dapatnya dari mana ya? Ini kok bisa seperti ini? Kemudian ini kalau di 90 derajat. Nah, rotasi. Coba kita cek dulu nih. Nah, rotasi. Kita pahami dulu. Rotasi adalah salah satu bentuk transformasi yang memutar setiap titik pada gambar sampai sudut dan arah tertentu terhadap titik yang tetap.
Titik tetap ini disebut sebagai pusat rotasi. Nah, besar sudut dari bayangan benda terhadap posisi awal disebut dengan sudut rotasi. Beberapa benda dapat berotasi dengan pusat rotasi berada di dalam benda itu sendiri. Salah satunya adalah planet bumi berputar dan berotasi pada porosnya. Pada pembelajaran terdahulu, kita mempelajari bahwa benda memiliki simetri putar jika suatu bangun ya, dapat dirotasikan kurang dari 360 terhadap titik pusat rotasi sedemikian hingga bayangan dan gambar awalnya sama, maka bangun tersebut memiliki simetri putar ya, yang tadi. Oke. Dan yang terpenting di sini adalah benar. Jika suatu bangun diputar satu putaran pada pusatnya dan bentuknya sama seperti gambar awal, setelah N putaran beberapa kali putaran, maka bangun tersebut memiliki simetri putar sebanyak tingkat N. Nah, oke. Dan yang terpenting di sini adalah, oke, nih. Gambar di bawah ini menunjukkan rotasi bangun ABCD terhadap pusat rotasi. R, kemudian besar sudutnya itu sama. Ya. Sembarang titik P pada bangun ABCD memiliki bayangan P aksen di A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Ya. Sedemikian hingga besar sudutnya itu selalu konstan atau sama. Nah, ini yang terpenting. Suatu rotasi ditentukan oleh arah rotasi. Jika berlawanan dengan arah perputaran jarum jam, maka sudut putarnya positif. Jika searah perputaran jarum jam, kalau searah jarum jam, maka sudut putarnya adalah negatif. Nah, pada rotasi, bangun awal selalu kongruen dengan bayangannya. Jadi, bangunan awal akan sama dengan bangunan bayangan. Kuncinya yang di sini ya. Jika berlawanan arah jarum jam, maka sudut putarnya positif. Jika searah jarum jam, maka besar sudut putarnya negatif. Nah, ini tabel. Nah, ternyata di sini ada tabelnya. Besar rotasi 90 derajat. Ya. Kalau 90 derajat, di sini pusat rotasinya adalah A, B, ya, bukan di titik pusat 0,0. Nah, titik awalnya adalah X, Y, maka akan menghasilkan titik bayangan min Y ditambah A ditambah B, kemudian X min A ditambah B. Nah. Jadi ini saya tambahkan arahnya. Berarti ini arahnya besar rotasi berlawanan arah jarum jam. Ya, kalau ini kan positif, berarti arahnya ke kiri.
Kemudian 180 derajat. Ini juga sama. Kita cek, benar nggak tadi arahnya? Nih, min Y plus A plus B, X min A plus B. Tetapi kalau ini rotasi, arahnya ini berlawanan ya. Berlawanan dengan jarum jam. Berlawanan dengan jarum jam. Yang searah itu berarti yang di sini. Searah jarum jam. Ini pen saya kok agak trouble. Kita cek di gambar. Tadi. Misalkan saya punya tuh. Kok jelek nih pennya. Kemudian saya punya titik A di sini. 4,3. Saya rotasikan searah jarum jam, tadi letaknya di sini. A aksen 4,-1. Yang berlawanan, yang searah jarum jam berarti letaknya yang di sini. Y min B plus A min X plus A plus B. Saya tulis di sini Y min B plus A min X plus A plus B. X-nya 4, Y-nya 3. Kita masukkan. 3 min B. Min B-nya adalah 1 plus A-nya 2. Min X. Berarti min 4 plus A-nya 2 plus B-nya 1. 3 dikurangi 1 ditambah 2. 4 min 4 ditambah 3 min 1. Oke. Betul ya? Jadi itu yang searah jarum jam 90 derajat. Ini agak rumit ini materi rotasi.
Kemudian, nah, bedanya antara 9, maaf, ini mana? Sekarang yang 180 derajat berarti ini cukup dibuat garis lurusnya, ya. Nah, yang tadi misalkan dari sini, ya kan? Berarti ini adalah 90 derajat searah jarum jam, berarti yang di sini 180. Nah, sekarang pertanyaannya, di situ ada tabel 180 derajat. Minus 180 derajat sama enggak? Ya. Kalau tadi posisinya berlawanan dengan arah jarum jam itu yang positif. Berarti ke sini. Nah, ini 180 derajat, pasti nanti posisinya akan sama dengan min 180 derajat. Dari arah ke kiri pun juga akan sama. Arah ke kanan juga akan sama. Karena berupa garis lurus, ya. Gitu. Kemudian ini pun sebenarnya juga sama. 90 derajat ini akan sama dengan min 270 derajat. Paham ya? 90 derajat ini kan positif, berarti kan arahnya, misalkan arahnya dari sini nih. Nah, ini kalau dari titik A ke kiri berarti ini adalah plus 90 derajat siku-siku, ya kan? Nah, saya tulis saja plus 90 derajat. Ya. Sedangkan kalau yang warna biru di sini, ya kan? Di sini min 90, min 180, berarti ketemu di sini adalah min, nah, perputarannya adalah min 270, sama. Berarti kalau yang ini sama dengan yang 270 derajat. Oke, ada yang mau tanyakan silahkan. Ya. Ini kalau ini memang harus benar-benar hafal nih. Hmm. Nah, nih.
Kalau yang di sini itu adalah berlawanan jarum jam ya. Kemudian ini searah jarum jam. Kalau ini arahnya ke kiri, ya, ini arahnya ke kiri. Kalau ini arahnya ke kanan. Ini juga sama, ke kiri, ini ke kanan. Ya, ini sama halnya. Saya tulis min 270 derajat. Ini sama dengan 270 derajat positif. Ya. Oke. Itu silakan. Ada mau tanyakan? Rumus itu ya harus harus dihafalkan kalau mau dihafalkan. Tapi kalau nggak mau dihafalkan ya kayak tadi digambar pelan-pelan. Ya. Yang penting tahu konsepnya, tahu arah putarnya seberapa, itu aja. Jadi agak rumit ya ini untuk rotasi, makanya saya taruh di belakang. Oke, ada yang mau tanyakan silahkan. Oke. Ada yang mau tanyakan? Jojo, Kalista, Denis, Katarina. Jelas, Pak. Jadi kalau itu tinggal